Selamat datang di channel Trading for Beta Life. Di video ini saya coba analisa saham Bumi untuk melihat bagaimana potensinya setelah USB Group masih terus masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham Bumi ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini kembali coba update pergerakan dari saham Bumi yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih turun 2% lebih ke harga 220. Secara teknikal memang Bumi masih oke, masih bergerak uptrend walaupun dalam satu minggu terakhir ini Bumi masih mencoba untuk break 220 masih gagal. Dan secara pergerakan Bumi memang sempat beberapa kali mendekati 240, tapi secara candle 220 masih berupa resisten yang harus terkonfirmasi break. Hari Jumat Bumi berada tepat di 220. Sehingga apabila teman-teman sudah punya saham Bumi, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Menurut saya bisa jadikan 220 untuk trial stopnya kan. Cara pergerakan selama Bumi kuat di atas 200 saya lihat masih on track, masih berpotensi lanjut uptrend menuju zona resisten berikutnya di sini 240 sampai 250 untuk target swingnya. Dan bisa kita perhatikan ada pemberitaan terbaru bahwa UBS masih beli 2,9 miliar saham Bumi. Jadi UBS Group AG memang sudah sempat masuk akumulasi sebelumnya, terakhir pada tanggal 14 November masih masuk akumulasi di sekitar harga 197,72 untuk target atau harga akumulasi ya. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Bumi, hasil terpantau satu minggu terakhir mulai keluar dengan jumlah lumayan besar. Penurunan 2% lebih ini juga jika kita perhatikan ini masih ada distribusi. Jadi untuk Bumi apabila teman-teman mau coba pantau di entry, misalnya masih bisa coba dipantau, tapi satu wait and see dulu. Apabila minggu depan ternyata Bumi gagal bertahan di 220 dan melemah, misalnya lebih oke coba tunggu di harga 200. Jadi saat ini wait and see dulu. Jika hari Senin Bumi masih kuat bertahan di 220, teman-teman ingin coba entry di harga 220 memang masih oke, tapi harus lebih disiplin. Nah, cara candle jika belum terkonfirmasi break 220, cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 200. Jadi jika dapat di sekitar 220 bisa jadikan 230 sampai 240 untuk target swing jangka pendeknya. Tapi cara pergerakan saya lihat Bumi masih on track untuk mencapai target terdekat di 240 sampai 250 untuk target swingnya. Nah sekarang kita lihat ENRG secara teknikal masih oke. Dalam satu minggu terakhir memang sideways masih belum berhasil melewati harga 1000 merupakan resisten psikologis. Tapi saat ini ENRG masih kuat di atas zona supportnya di 880 sampai 900. Sebelumnya sempat turun bawah 880 sampai secara candle belum terkonfirmasi break, ENRG masih bisa bertahan dari rebound. Tapi untuk harga saat ini di 930 ini berada di sekitar supportnya. Jadi untuk teman-teman sudah punya, mungkin saat ini masih bisa coba di hold, apalagi jika kita perhatikan di sini, asing satu minggu terakhir masih masuk. Pada perdagangan hari Jumat tidak naik dan turun, tapi terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk target entry terdekat, saya coba tunggu di sekitar 900 sampai 910 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek di sekitar 950 sampai harga 1000. Karena sampai saat ini 950 ini masih berupa resisten yang belum berhasil dilewati oleh ENRG. Tapi untuk yang sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold kan, secara teknikal masih oke. Masih berada di atas garis EMA 50 di harga 845. Jadi teman-teman bisa jadikan 880 untuk target stop atau 900 untuk target stopnya. Sekarang saya akan coba analisa saham Adro. Adro saat ini masih kesulitan untuk naik kembali di atas garis EMA 150. Bisa kita lihat sebelumnya mulai bangkit berhasil break garis EMA 50. Mencoba naik di atas garis EMA 150 berhasil, tapi mencoba break 2000 ternyata gagal. Sempat bertahan di atas garis EMA 150, tapi satu minggu terakhir ini Adro gagal bertahan. Turun ke support 1850 bisa bertahan dari rebound. Terus setelah berhasil rebound, garis EMA 150 ini sudah berubah jadi resisten di sekitar 1925 ini. Membuat Adro gagal lanjut naik dan kembali melemah ke sekitar support 1850. Jadi hari Jumat masih turun 1% lebih ke sekitar 1870. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini, asing masih terus keluar. Penurunan 1% lebih kemarin juga ini terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk Adro apabila teman-teman ingin coba entry itu saat ini, lebih oke tunggu terkoreksi lanjutan ke sekitar 1850 sampai garis EMA 50. Yang saat sekitar 1835 apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba entry di sekitar daerah support ini dan jadikan 1900 sampai garis EMA 150 untuk target swing jangka pendeknya. Dan tetap pertimbangkan untuk keluar apabila Adro setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 ternyata tetap kesulitan untuk beri garis EMA 150. Dan secara pergerakan
Atur akan kurang oke apabila gagal naik di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya coba update juga saham SSIA. Saham SSIA bisa kita lihat cara pergerakan sebelumnya mulai membaik, berhasil naik di atas 1600, tapi beberapa kali jika kita lihat mencoba break garis EMA 150 secara candle ini juga belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya 1700 ini sebenarnya sudah berubah menjadi support. Jadi cara pergerakan SSIA apabila teman-teman masih hold, masih bisa coba di hold selama minggu depan kuat di atas 1700. Dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 harga 1790 sampai 1800. Tapi sebagian saya enter bahwa ternyata hari Senin SSIA lanjut turun bawah 1700. Dan cara pergerakan akan kembali sideways cenderung downtrend dan target penurunan kembali ke sekitar 1600. Dan untuk SSIA jika kita perhatikan di sini, asing hari Jumat walaupun turun 2% ada sedikit akumulasi, tapi 1 minggu terakhir ini tidak ada akumulasi yang terlalu besar untuk asing. Dan dari penurunan 2% lebih ini jika kita ini menarik ini tidak ada distribusi. Sehingga untuk SSIA masih bisa coba dipantau untuk entry apabila SSIA minggu depan masih kuat di atas 1700 dengan target swing jangka pendek di sekitar 1800. Atau hold saya terus selama 1700 tidak tembus dengan target lebih jauh sekitar 1880. Baru target lebih jauhnya lagi di harga 2000 apabila terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi.